Oke, kali ini saya mau jelasin cara apa ya namanya, mengaktifkan atau menjalankan database. Ini sebetulnya database itu dia banyak pilihan sih. Dia bisa pakai WAM server, dia pakai bisa WAM server atau exampp. Nah, kalau WAM server di sini saya udah install si aplikasi servernya. Kita tinggal klik start aja, klik start terus cari WAM server. Nah, ini biasanya dia namanya WAM 64. Kalau yang dia diinstal di versi Windows 64 bit. Kita klik, dan dia minta izin, yes. Nah, udah itu kita masuk sini nih. Ada icon yang show hidden icon. Kita klik. Nah, kalau misalkan di sini udah ada icon warna hijau ini, local server all service running. Berarti itu artinya dia si database-nya udah, bukan si database sih, si local host, si servernya udah running. Nah, kalau udah gitu udah sih. Kalau untuk si WAM server kayak gitu. Nah, kalau misalkan pengen ngecek dia udah running atau enggaknya, kita bisa masuk ke Chrome. Kita cek eh, localhost localhost php my admin. Kita klik enter, dia tunggu. Nah, kalau misalkan dia munculnya kayak gini, berarti udah harusnya. Klik go. Nah, kalau udah masuk kayak gini berarti dia udah berhasil terinstall. Ah, habis itu udah. Itu sih cara untuk yang web server. Kalau misalkan untuk exampp, kita cari yang di Google karena saya belum install ini. Ini cara installnya. Nah, ini nih. Dia yang pertama sama kayak tadi, kita klik dulu. Mana? Lupa, maaf. Nah, yang tadi ini lupa di layar situ lagi. Jadi yang pertama kita masuk dulu ke localhost. Ini masukin dulu, ketik localhost php my admin, kita klik enter. Bentar, bisa logout ya. Nggak bisa logout. Intinya nanti kalau misalkan ketika dia diklik ini si localhost php my admin, biasanya dia keluar dulu pop up login, masukin root di apa namanya, di username-nya, kemudian di passwordnya kosongin, klik go. Kalau misalkan dia keluar kayak gini, uh, yang halaman ini localhost php my admin, masuk ke sini, berarti dia udah running, udah berhasil dijalankan si exampp-nya. Nah, kemudian kalau misalkan WAM server sama salah. Kalau misalkan exampp, dia sama kayak tadi, cuman dia aplikasinya beda. Masuk aja sama, terus klik exampp. Nanti dia keluar, klik. Nah, dia nanti keluar kayak gini. Kalau kayak ini. Nah, di sini ada beberapa menu. Ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah, kalau misalkan kita pengen ngerunning database-nya doang, kita di sini ini awalnya start semua. Kalau misalkan kita pengen ngerunning, kita klik start di sini. Klik start, dia akan, kalau misalkan dia berhasil, biasanya dia warnanya hijau kayak gini. Terus PID-nya keluar, portnya juga keluar. Terus dua sama yang MySQL juga. Jadi kita ngerunning dua ini. Kalau misalkan pengen ngerunning database-nya. Nah, biasanya kalau misalkan ada error, banyak errornya, biasanya ada komponen yang gak keinstall si di komputer atau di laptopnya. Nah, ini juga sama nih dia. Untuk mengetahui server lokalnya apakah dia udah jalan atau belum, kita klik localhost kayak tadi, sama kayak ini. Localhost php my admin, kita klik enter. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen cari video tentang cara import database ke MySQL, nah ini saya udah bikin videonya. Cara importnya udah, cara ekspornya juga udah. Silahkan cari channel saya sendiri. Channel saya yang ini silahkan dicari aja
Di sini udah banyak loh, lumayan adalah nah ini export. Kalau misalkan kita pengen bikin file.sql dari yang udah kita bikin di localhost, terus yang import berarti kita akan menambahkan ke localhost. Oke, itu aja sih untuk tutorialnya, semoga bisa membantu untuk semuanya.